Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 bimbingan konseling yang akan membawakan presentasi dengan bahasan materi mengenai tahapan bimbingan dan konseling. Boleh di next? Adapun untuk anggota kelompok 5, yang pertama ada Agnina Farah Anwar, yang kedua ada Egita Widyastuti, yang ketiga ada Indah Nur Azahra, yang keempat ada Nisa Putri Utami, yang kelima ada saya sendiri, Rifa Hairunisa, dan yang terakhir ada Siti Alia Fauziah. Baik, untuk selanjutnya, bahasan materi yang pertama itu mengenai tentang tahapan bimbingan dan konseling menurut Salahuddin. Yang kedua ada tahapan bimbingan dan konseling menurut Lubis Lumongo. Yang ketiga ada konsep konseling individual, dan yang terakhir ada tahapan terapi konseling. Untuk materi selanjutnya mengenai tentang tahapan bimbingan dan konseling menurut Salahuddin yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Baik, untuk selanjutnya, jadi menurut Salahuddin itu mengemukakan bahwasannya dalam memberikan bimbingan dan konseling itu terdapat 5 langkah. Yang pertama ada langkah identifikasi anak. Langkah ini itu dimaksudkan untuk mengenal anak beserta gejala-gejala yang nampak. Pada langkah ini, konselor mencatat anak-anak yang perlu mendapat bimbingan dan memilih anak yang perlu mendapat bimbingan terlebih dahulu. Lalu yang kedua ada langkah diagnosis. Langkah diagnosis ini adalah langkah untuk menetapkan masalah yang dihadapi anak berdasarkan dari latar belakangnya. Pada langkah ini, kegiatan yang dilakukan adalah mengumpulkan data dengan melakukan studi terhadap anak, lalu menggunakan berbagai studi dan juga teknik pengumpulan data. Nah, setelah itu ditetapkanlah masalah yang dihadapi serta latar belakangnya. Langkah ketiga ada langkah prognosis. Nah, langkah prognosis itu adalah langkah untuk menetapkan jenis bantuan yang akan dilaksanakan untuk membimbing anak. Langkah prognosis ini ditetapkan berdasarkan kesimpulan dalam langkah diagnosis, yaitu setelah ditetapkan masalah dan latar belakangnya. Langkah prognosis ini ditetapkan bersama setelah mempertimbangkan berbagai kemungkinan dan berbagai faktor. Yang keempat, ada langkah terapi. Langkah terapi ini adalah langkah pelaksanaan bantuan atau fase bimbingan. Langkah ini merupakan pelaksanaan yang ditetapkan dalam langkah prognosis. Pelaksanaan ini tentu memakan banyak waktu, proses kontinu dan sistematis, serta memerlukan pengamatan yang cermat. Langkah terakhir adalah langkah evaluasi dan follow-up. Langkah ini dimaksudkan untuk menilai atau mengetahui sejauh mana terapi yang dilakukan itu berhasil atau telah mencapai hasil. Nah, pada langkah follow-up ini adalah langkah tindak lanjut, dilihat dari perkembangan selanjutnya dalam waktu yang lebih lama. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Egita. Baik, terima kasih. Izin masuk teman-teman semuanya. Materi selanjutnya yaitu ada mengenai tahapan bimbingan dan konseling menurut Namora Lubis Lumanggo. Jadi menurut Lumangga ini bahwa tahapan bimbingan dan konseling itu terbagi menjadi 3, di mana ada tahapan yang pertama yaitu membangun hubungan, ada 3 ya, kedua ada identifikasi dan penilaian masalah, dan yang ketiga ada memfasilitasi perubahan konseling. Pada bagian membangun hubungan ini, di mana langkah ini merupakan langkah pertama dalam konseling, karena klien dan konselornya itu harus saling mengenal dan menjalin kedekatan emosional terlebih dahulu sampai pada pemecahan masalah. Kemudian pada tahapan ini juga konselornya itu harus menunjukkan bahwa
yaitu harus dapat dipercaya dan kompeten dalam menangani masalah klien. Nah, kemudian juga pada tahapan pertama ini, dikemukakan oleh Willis pada tahun 2009, beliau mengatakan bahwa dalam hubungan konseling itu harus membentuk, a working relationship atau, hubungan yang berfungsi, bermakna, serta berguna. Nah, kemudian ada tahapan yang kedua, yaitu ada identifikasi dan penilaian masalah. Pada tahapan ini, yaitu memulai mendiskusikan atau memberikan saran-saran secara spesifik dan tingkah laku, seperti yang menjadi, ukuran keberhasilan dari konseling ini. Nah, konselor juga harus memperjelas tujuan yang ingin dicapai oleh mereka berdua antara konseling dan konselor tersebut. Nah, pada tahapan kedua ini merupakan tahapan yang paling penting karena, akan dilihat bagaimana keterampilan konselor dalam mengangkat isu dan masalah yang dihadapi oleh kliennya. Setelah itu pada tahapan ini juga nantinya akan, diidentifikasi dan didiagnosa secara cermat oleh konselor tersebut. Apabila, hal ini terjadi, konselor harus membantu klien untuk mendefinisikan masalah secara tepat, agar tidak terjadi kekeliruan dalam mendiagnosa. Kemudian ada tahapan yang ketiga atau tahapan yang terakhir, yaitu memfasilitasi perubahan konseling, di mana langkah ini merupakan langkah terakhir, konselor itu akan memikirkan alternatif pendekatan dan strategi yang akan digunakan agar sesuai dengan masalah kliennya. Kemudian juga harus dipertimbangkan pula bagaimana konsekuensi dari alternatif dan strategi tersebut. Jadi jangan sampai pendekatan dan strategi yang digunakan itu bertentangan dengan nilai-nilai yang terdapat pada klien. Karena, hal itu menyebabkan klien otomatis menarik dirinya dan menolak terlibat dalam proses konseling. Saya kembalikan ke Ripa. Baik, terima kasih Egita. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Agnina dan Indah. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan materi. Selanjutnya di sini saya akan menyampaikan materi mengenai konsep konseling individual. Nah, di mana pengertiannya ini yaitu hubungan satu lawan satu yang melibatkan konselor yang berkualifikasi dan berfokus pada berbagai aspek kebutuhan hidup ini. Nah, adapun menurut para ahli yaitu Prayitno dan Erman Amti, itu proses pemberian dukungan yang dilakukan melalui wawancara konsultasi oleh seorang profesional atau yang biasa disebut konselor kepada seseorang yang sedang mengalami suatu masalah atau kita sebut juga dengan klien ataupun pelanggan yang mengarah pada pemecahan masalah yang dihadapi oleh pelanggan. Adapun juga menurut Ahmad Sudrajat, yaitu konseling pribadi ini merupakan suatu layanan yang membantu siswa atau klien untuk mengatasi masalah pribadi. Nah, maka dari itu dapat kita simpulkan secara umum konsultasi pribadi atau konseling individual yaitu proses pemberian bantuan profesional melalui hubungan pribadi yang unik antara ahli ataupun konselor dan orang yang menghadapi masalah ataupun klien. Nah, dalam suasana tatap muka ataupun face to face dengan pihak yang bersangkutan yang memiliki tujuan agar mengembangkan potensi diri berdasarkan keputusan yang diambil dan membantu mengurangi permasalahan yang dihadapi untuk mencapai solusi atas permasalahan tersebut. Oke, boleh di next. Lalu adapun tujuan dan fungsi layanan dari konseling individual ini. Nah, tujuannya di sini yaitu secara umumnya untuk membantu klien menyusun ulang masalah mereka, kemudian mengenali gaya hidup mereka, dan mengurangi penilaian diri yang negatif dan perasaan rendah diri. Nah, intinya tujuannya itu untuk membantu kliennya ini agar mengarahkan perilakunya dan mengubah persepsinya terhadap lingkungannya. Nah, adapun menurut para ahli seperti Gibson, Mitchell, dan Basile ada 8 tujuan konseling individu. Yang pertama yaitu tujuan perkembangan, di mana tujuan perkembangan ini untuk mendukung proses pertumbuhan dan perkembangan klien serta mengantisipasinya apa yang akan terjadi selama proses tersebut. Gitu.
Kemudian yang kedua ada tujuan pencegahan, dan dimana di sini agar konselor ini membantu klien menghindari akibat yang tidak diinginkan. Lalu ada tujuan perbaikan, yaitu untuk membantu mereka yang mencari nasihat untuk mengatasi dan menghilangkan perkembangan yang tidak diinginkan. Lalu adapun tujuan ujian yaitu untuk menguji kelayakan tujuan dari si konseling individual ini, yaitu untuk mempertimbangkan pilihan, menguji keterampilan, sama mencoba aktivitas baru. Lalu yang kelima ada tujuan pemberdayaan, di mana tujuan pemberdayaan ini yaitu membantu klien menyadari apa yang dilakukannya, dipikirkannya, dan dirasakannya adalah baik. Itu bisa disebut dengan melakukan positif, hal-hal positif. Lalu yang keenam yaitu ada tujuan kognisi, di mana tujuan ini untuk membangun landasan dasar pembelajaran dan keterampilan kognitif. Lalu yang ketujuh ada tujuan fisiologis, yaitu untuk memperoleh pengetahuan dasar dan kebiasaan hidup sehat. Lalu yang kedelapan ada tujuan psikologis, yaitu untuk mengembangkan keterampilan sosial yang baik, kemudian belajar mengendalikan emosi, serta mengembangkan citra diri yang positif. Nah, selain tujuannya juga fungsinya banyak. Ada beberapa fungsi, diantaranya membantu individu dalam mengatasi masalah pribadi, lalu mengembangkan pemahaman diri, lalu meningkatkan keterampilan komunikasi, serta mengelola stres dan kecemasan, dan memberikan dukungan emosional dan psikologis. Baik, mungkin cukup sekian. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Indah. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Siti Alia dan Nisa. Baik, untuk materi berikutnya itu mengenai proses layanan konseling individual, di mana proses layanan konseling individual ini terbagi menjadi 3 tahapan, di mana pada tahapan awal konseling ada beberapa proses, yaitu proses yang pertama membangun hubungan konseling yang melibatkan klien. Nah, pada proses ini nantinya klien akan terlibat untuk berdiskusi langsung dengan konselor mengenai masalah yang dihadapi oleh klien. Nah, pada tahapan kedua yaitu memperjelas dan mendefinisikan masalah. Pada proses ini, nantinya konselor akan membantu mengembangkan potensi, memperjelas masalah, dan membantu mendefinisikan masalah dari klien bersama-sama dengan konselor. Lalu proses yang berikutnya yaitu membuat penafsiran dan penjajakan. Pada proses ini, konselor akan berusaha menjajaki atau menaksir kemungkinan mengembangkan isu atau masalah dan merancang bantuan yang mungkin dilakukan, yaitu dengan membangkitkan semua potensi klien dan menentukan berbagai alternatif yang sesuai untuk mengantisipasi masalah dari klien. Dan proses yang terakhir pada tahapan pertama ini yaitu menegosiasikan kontrak. Kontrak ini merupakan perjanjian antara konselor dengan klien yang berisi kontrak waktu, yaitu berapa lama waktu yang diinginkan untuk menyelesaikan masalah dari klien. Yang kedua, kontrak tugas, di mana pada kontrak tugas ini menjelaskan tugas konselor dan klien. Dan yang terakhir, kontrak kerjasama dalam proses konseling. Pada kontrak ini menggariskan kegiatan konseling termasuk kegiatan klien dan konselor. Lalu tahapan yang kedua yaitu tahap pertengahan atau tahap kerja, di mana pada tahapan ini akan terjadi penilaian kembali secara bersama-sama antara klien dengan konselor. Adapun tujuan dari tahap pertengahan dan tahap kerja ini yaitu ada 3. Yang pertama, menjelajahi dan mengeksplorasi masalah, isu, dan kepedulian klien lebih jauh. Yang kedua, menjaga agar hubungan konseling selalu terpelihara. Dan yang ketiga, proses konseling agar berjalan sesuai dengan kontrak. Tahapan yang terakhir yaitu tahap akhir konseling atau tahap tindakan,
Pada tahap akhir konseling ini ditandai dengan beberapa hal, yaitu menurunnya kecemasan klien. Hal ini diketahui setelah konselor menanyakan keadaan kecemasannya. Yang kedua, adanya perubahan perilaku klien ke arah yang lebih positif, sehat, dan dinamis. Yang ketiga, adanya rencana hidup masa depan yang akan datang dengan program yang lebih jelas. Dan yang terakhir yaitu terjadinya perubahan sikap positif, yaitu mulai dapat mengkoreksi diri dan meniadakan sikap yang suka menyalahkan dunia luar, seperti orang tua, guru, teman, keadaan tidak menguntungkan, dan sebagainya. Jadi klien ini sudah berpikir secara realistik dan percaya diri. Adapun tujuan dari tahap akhir ini yaitu memutuskan perubahan sikap dan perilaku yang memadai, terjadinya transfer of learning pada diri klien, melaksanakan perubahan perilaku, dan mengakhiri hubungan konseling. Untuk materi yang selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh Alia dan Nisa. Ya, baik. Yang selanjutnya ada tahapan terapi konseling. Di sini tahapan terapi konseling dibagi menjadi ke dalam 3 pendekatan. Yang pertama ada pendekatan konseling berorientasi perilaku. Nah, di mana tahapan konselingnya yang pertama yaitu ada pembinaan hubungan konseling. Pada tahap ini, konselor menciptakan suasana kondusif bagi konseling yang ditandai adanya penerimaan, pemahaman, dan ketulusan sehingga timbul rasa percaya konseling kepada konselor. Lalu yang kedua, ada tahap pengelolaan pemikiran dan cara pandang, di mana tahap ini memiliki 4 hal yang perlu dilakukan, meliputi mengidentifikasi, menerangkan dan menunjukkan masalah dalam sudut pandang dengan teori ABC yang dialami oleh konselor seiring dengan adanya keyakinan irasional dalam dirinya. Lalu, yang kedua mengajarkan dan memberikan informasi mengenai masalah yang dialaminya dilihat dari peranan kepercayaannya. Lalu yang ketiga mendiskusikan dan menetapkan tujuan konseling bersama konseli. Lalu yang selanjutnya, ada tahap pengelolaan emosi atau afektif. Pada tahap ini, konselor melanjutkan tahap sebelumnya terkait dengan pengelolaan pemikiran. Nah, dalam hal ini, konselor memusatkan perhatiannya pada proses pengelolaan emosi atau afeksi konseli sebagai kondisi yang mendukung kemantapan proses perubahan pemikiran atau keyakinan irasional ke arah keyakinan yang lebih adaptif. Ada 3 hal yang perlu dilakukan oleh konselor dalam mengaplikasikan tahap pengelolaan emosi atau afektif ini. Yang pertama yaitu konselor meminta persetujuan konseli atas arah perubahan-perubahan kecil atau sederhana yang mungkin telah terjadi pada dirinya. Lalu konselor berupaya untuk memfasilitasi dan memelihara suasana proses konseling agar tetap kondusif bagi terjadi perubahan emosi yang mendukung perubahan pemikiran. Lalu yang ketiga yaitu, konselor juga dapat menerapkan teknik-teknik relaksasi atau meditasi agar mengurangi ketegangan fisik maupun psikis sebagai dampak dari pemikiran irasional dalam masalah yang dihadapi konseli. Lalu pada pendekatan konseling berorientasi perilaku ini ada tahap terakhir yaitu tahap pengelolaan tingkah laku. Nah, sebelum masuk pada tahap pengelolaan tingkah laku, maka konselor ini perlu mengamati lebih dahulu kondisi konseli apabila ia telah menampakkan isyarat terkait dengan persetujuan konseli atas perubahan yang dikehendaki dalam proses konseling, lalu juga adanya perubahan-perubahan pemikiran atau kognitif maupun afektif meskipun kecil, lalu adanya perubahan sikap emosional yang mengarah pada perubahan perilaku, lalu menganjurkan, konseling untuk bertindak dan memberikan balikan atas apa yang akan dilakukan sebagai konsekuensi pemecahan masalahnya, dan menunjukkan contoh tingkah laku yang adaptif, cocok, dan pantas antara lain menerapkan teknik modeling, latihan asertif, dan sebagainya. Lalu pada poin ini mengajak dan memandu konseli untuk merumuskan kalimat-kalimat rasional sebagai wicara diri, agar konseli lebih memantapkan diri secara personal dengan membisikkan pada dirinya sendiri atau memerintahkan pada dirinya sendiri untuk melakukan hal-hal yang lebih adaptif dan rasional.
Lalu pendekatan yang kedua, di sini ada pendekatan konseling behavior. Yang pertama, tahapnya itu ada pembinaan hubungan baik, di mana konselor ini membina hubungan baik dengan konseli melalui penerimaan kondisi konseli apa adanya sebagai individu berharga, penampilan diri konselor secara tulus di hadapan konseli, dan memahami kondisi konseli secara empatik. Lalu yang kedua ada identifikasi masalah. Di sini identifikasi masalah atau asesmen ini diperlukan untuk memperoleh informasi model mana yang akan dipilih sesuai dengan tingkah laku yang ingin diubah. Ada 6 hal yang perlu diidentifikasi dalam tahap asesmen ini. Yang pertama yaitu menganalisis perilaku yang bermasalah yang dialami konseli, lalu juga menganalisis situasi atau peristiwa yang mengawali peristiwa dan yang mengikuti perilaku tersebut, lalu menganalisis motivasi konseli dalam melakukan perilaku-perilaku yang khas, lalu menganalisis pengendalian diri pada konseli, lalu yang kelima, menganalisis hubungan sosial konseli dengan mengidentifikasi sejumlah orang-orang dekat atau berpengaruhnya, lalu menganalisis lingkungan fisik, sosial, budaya konseli. Nah, pada tahap asesmen ini, konselor juga melakukan analisis AB dengan teori ABC. Lalu yang ketiga tahapnya ada merumuskan tujuan, fase atau disebut juga goal setting. Nah, fase goal setting ini terdiri dari 3 langkah. Yang pertama yaitu membantu konseli memandang masalahnya atas dasar tujuan yang diinginkan, lalu juga memperhatikan tujuan konseli berdasarkan kemungkinan hambatan-hambatan situasional tujuan belajar yang dapat diterima dan dapat diukur, lalu memecahkan tujuan ke dalam subtujuan dan menyusun tujuan menjadi susunan yang berurutan. Lalu yang keempat, ada tahap implementasi teknik, di mana pada tahapan ini konselor melakukan curah pendapat bersama konseli untuk menentukan dan melaksanakan strategi atau teknik pengubahan perilaku yang akan digunakan untuk mencapai tingkah laku yang diinginkan. Lalu yang terakhir pada tahap pendekatan konseling behavior ini ada evaluasi dan pengakhiran. Nah, di mana konselor ini melakukan kegiatan penilaian apakah kegiatan konseling yang telah dilakukan mengarah dan mencapai hasil sesuai dengan tujuan konseling. Nah, evaluasi dilakukan atas dasar perilaku yang telah diperbuat dari konselingnya. Tingkah laku konseling ini digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi efektivitas konselor dan efektivitas tertentu dari teknik yang digunakan. Secara khusus konselor ini melakukan evaluasi perbandingan antara perilaku setelah konseling dengan data dasar sebelum konseling. Lalu setelah dilakukan evaluasi, maka dilanjutkan dengan pengakhiran atau terminasi. Nah, di mana terminasi ini lebih dari sekedar mengakhiri konseling, yaitu yang pertama menguji apa yang konselor lakukan terakhir, lalu juga mengeksplorasi kemungkinan kebutuhan konseling tambahan, lalu membantu konseling mewujudkan apa yang dipelajari dalam proses konseling ke tingkah laku sehari-hari konseli dan juga membantu konseli untuk memantau secara kontinu perilakunya. Lalu yang ketiga di sini ada pendekatan konseling realita. Nah, di mana di sini menggunakan sistem WDEP. Yang pertama ada W, yaitu wants and needs, di mana keinginan-keinginan dan kebutuhan-kebutuhan. Yaitu pada tahap W, konselor mengidentifikasi apa yang diinginkan konseli dalam kehidupan dengan mengajukan pertanyaan seperti, "Apa yang kamu pikirkan?" Lalu ada juga D, yang berarti apa yang dilakukan konseli dan arah yang dipilih dalam hidupnya. Nah, pada tahap tersebut, konselor ini membantu konseli mengidentifikasi apa yang dilakukannya dalam mencapai tujuan yang diharapkan dengan mengajukan pertanyaan seperti, "Apa yang kamu lakukan?" Lalu ada E, di sini berarti melakukan evaluasi terhadap apa yang dilakukan akhir-akhir ini. Contoh pertanyaannya seperti, "Apakah yang kamu lakukan akhir-akhir ini dapat membantu memenuhi keinginanmu?" Lalu yang terakhir, ada P. Di sini P berarti membuat rencana atau perubahan perilaku. Yang selanjutnya akan dibahas oleh Siti Alia.
Nah, contoh studi kasus dari pendekatan perilaku ini, contohnya yaitu Budi mendapatkan nilai yang rendah. Nah, itu termasuk pada tahap activating event, di mana Budi itu sudah tekun belajar, akan tetapi tetap mendapatkan nilai yang rendah. Dan selanjutnya, Budi menganggap hal tersebut itu merupakan upaya yang sia-sia. Dari tahap belief ini, dia meyakini bahwa upayanya itu gagal dan sia-sia. Selanjutnya, dari tahap consequence, emosional, dan behavioral. Di sini Budi merasa kecewa, sakit hati, dan merasa harus mengisolasi dirinya dari teman-temannya karena dampak dari mendapat nilai rendah itu dia malu gitu. Nah, selanjutnya Budi lanjut ke proses disputing event, yaitu Budi menyadari kekurangannya secara rasional dan irasional. Rasionalnya itu ketika ia menyadari bahwa terdapat kekurangan dalam belajar gitu. Dan irasionalnya adalah ketika dia merasa bahwa gurunya itu tidak adil dan bijak, atau dia selalu menggerutu akan perilaku gurunya terhadap dirinya di kelas. Nah, selanjutnya Budi membuat kesimpulan dan upaya rasional, yang mana Budi lebih menyimpulkan bahwa memang tidak nyaman ketika mendapatkan nilai yang tidak sesuai dengan harapan. Akan tetapi peristiwa mendapatkan nilai rendah itu bukan bukan akhir dari segalanya. Maka Budi berkesimpulan bahwa nilai yang tidak sempurna itu masih bisa dapat diperbaiki. Kemudian selanjutnya, next. Nah, ada contoh kasus pendekatan behavior, di mana kita ada 4 langkah, yaitu identifikasi masalah terlebih dahulu. Di sini mengambil masalah mengenai terlambat bangun pagi. Nah, kemudian merumuskan tujuan. Ketika tujuannya itu adalah ingin pergi ke sekolah tepat waktu, maka teknik yang diterapkan yaitu mindfulness positif dengan memasang alarm dan meminta orang tua dibangunkan lebih awal, sehingga nanti akan ada evaluasi dan pengakhiran di mana konselor memberikan umpan balik atau perbaikan dan peningkatan. Ketika misalkan lebih baik dan tidak kesiangan lagi, terlambat gitu, akhirnya konselor memberikan ujian kepada siswanya gitu. Dan jika masih terus terlambat, maka adanya perbaikan dan peningkatan. Contohnya diubah lagi implementasi tekniknya yang lebih sesuai gitu. Nah, selanjutnya, next. Ada contoh studi kasus dari pendekatan realita, di mana memandang dari sudut pandang W, D, E, dan P, yang dimana W itu wants and need. Contohnya di sini adalah keinginan masuk jurusan dan kampus impian. Ketika adanya keinginan dan kebutuhan gitu, maka harus dilanjutkan kepada proses direction and doing, di mana harus mengidentifikasi apa yang harus dilakukan dan arah yang dipilih dalam hidupnya. Ketika ingin masuk jurusan dan kampus impian, maka dilihat apakah hari ini sudah melakukan apa dan harus melakukan apa di masa depan jika ingin memasuki jurusan dan kampus impian tersebut. Maka arah pilihan hidupnya harus bagaimana. Misal jika ingin jurusannya ke olahragaan gitu di kampus UPI misalkan, maka yang harus dilakukan adalah dari sekarang menyiapkan kondisi fisik yang maksimal, dan arah yang dipilih itu adalah untuk
terus berlatih fisik. Nah, selanjutnya yaitu yang dimana self evaluation. Dan di sini dilakukan evaluasi yang dimana akhir-akhir ini tuh dilakukan hal-hal yang harus dilakukan itu, atau misalkan pada faktanya belum melakukan hal-hal yang harus dilakukan dan arah hidupnya itu belum jelas, maka konselor melakukan evaluasi dan tindakan agar siswanya tersebut bisa mewujudkan keinginan masuk jurusan dan kampus impiannya tersebut. Selanjutnya yaitu planning. Jika masih belum bisa menghasilkan gitu ya, masih belum terarah dan sebagainya, planning ini memang tahap yang sangat urgent, penting, karena jika siswanya belum melakukan planning, dia tidak akan melakukan yang direction doing dan evaluation, karena siswa tersebut bingung gitu, untuk kedepannya mencapai wants and needs-nya, yaitu masuk jurusan dan kampus impian, di mana dia harus membuat rencana perubahan perilaku, di mana yang sudah dievaluasi apa yang kurang, maka dia harus merencanakan baik dari segi agenda jadwal dan perubahan perilaku. Mungkin cukup sekian, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Siti Alia dan juga rekan-rekan lain. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok 5 sampaikan. Untuk pertanyaan nanti boleh di kolom komentar. Kami tutup. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.